Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulan Fadil dengan NIM 23051204084 dari kelas TI 23C. Di sini saya akan memaparkan materi terkait standarisasi jaringan. Sebelum mengulik lebih dalam tentang standarisasi jaringan, alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu apa itu standarisasi jaringan. Jadi, standarisasi jaringan adalah sebuah proses penetapan aturan dan spesifikasi teknis yang digunakan dalam pembangunan dan pengoperasian jaringan komputer. Ini mencakup serangkaian pedoman dan prosedur yang harus diikuti oleh pengembang dan penyedia layanan untuk memastikan bahwa komponen jaringan dapat berfungsi secara harmonis. Lalu pentingnya standarisasi. Tentu saja untuk memastikan interoperabilitas antar perangkat dan sistem, mengurangi kompleksitas pengembangan jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, dan mendorong inovasi. Lalu kita akan lanjut berikutnya, yaitu sejarah dari standarisasi jaringan. Sejarah awal standarisasi jaringan dimulai pada era telekomunikasi, yaitu pada tahun 1920-an hingga 1960-an. Standarisasi pertama dalam telekomunikasi dimulai dengan pengaturan komunikasi telepon. Pada saat itu, berbagai perusahaan telekomunikasi mulai mengembangkan spesifikasi untuk sistem switch dan transmisi, guna memastikan layanan yang dapat diandalkan. Contohnya, pengembangan sistem telepon otomatis yang memerlukan standar dalam pengoperasian dan penghubungan jalur telepon. Lalu, pada tahun 1960-an hingga 1970-an terdapat pengembangan jaringan komputer. Dengan kemajuan teknologi komputer, muncul kebutuhan untuk menghubungkan komputer secara langsung. Proyek ARPANET yang dimulai pada akhir tahun 1960-an adalah salah satu jaringan komputer pertama yang menggunakan protokol untuk komunikasi antar komputer. Pada saat yang sama, para peneliti mulai memahami pentingnya memiliki standar untuk memastikan bahwa berbagai sistem dapat berkomunikasi satu sama lain. Lalu munculnya standar resmi pada tahun 1973. Pengembangan protokol TCP/IP oleh Vint Cerf dan Bob Hahn menandai titik balik penting. Protokol ini dirancang untuk mendukung komunikasi data melalui jaringan yang berbeda dan diadopsi sebagai standar oleh ARPANET. Model OSI pada tahun 1984. Perkenalan model OSI oleh ISO membantu memberikan struktur yang lebih sistematis untuk pemahaman jaringan. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan: fisikal, data link, network, transport, session, presentation, dan application, yang masing-masing menangani aspek tertentu dari komunikasi jaringan. Model OSI menjadi acuan untuk banyak pengembangan protokol dan perangkat jaringan, meskipun TCP/IP menjadi lebih dominan dalam praktik nyata. Lalu untuk perkembangan standarisasi jaringan. Standar OSI tahun 1984. Model OSI atau Open System Interconnection memberikan kerangka kerja konseptual yang membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan, termasuk physical layer yang menangani transmisi fisik data melalui media, data link layer menangani pengalamatan dan pengendalian kesalahan, network layer mengatur pengalamatan dan pengiriman paket data, transport layer menjamin transfer data yang andal antara dua titik, session layer mengelola sesi komunikasi antar aplikasi, presentation layer menangani format data dan enkripsi, dan application layer menyediakan antarmuka bagi aplikasi pengguna. Meskipun tidak semua protokol menggunakan model ini secara langsung, OSI memberikan paduan bagi pengembangan standar komunikasi dan protokol. Pengenalan TCP/IP pada tahun 1970-an. Protokol TCP/IP dikembangkan untuk mengatasi tantangan komunikasi jaringan yang beragam. Protokol ini memungkinkan perangkat di jaringan yang berbeda untuk saling terhubung dan bertukar data. TCP/IP terdiri dari 2 protokol utama. TCP menjamin keandalan dan urutan data yang diterima, dan IP menangani pengalamatan dan pengiriman paket data antar perangkat. TCP/IP menjadi standar de facto untuk internet, memungkinkan pertumbuhan pesat dalam jumlah pengguna dan perangkat yang terhubung. Perkembangan protokol lainnya. Selama dekade berikutnya, banyak protokol baru diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam jaringan. Contohnya ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protokol untuk pengiriman data web yang memungkinkan akses informasi di internet.
Lalu ada FTP, File Transfer Protocol, protokol untuk transfer file antar sistem, dan SNMP, Simple Network Management Protocol, protokol untuk manajemen dan pengawasan perangkat jaringan. Protokol-protokol ini membentuk fondasi bagi layanan yang kita gunakan saat ini dan memperluas fungsi jaringan. Organisasi standarisasi. ISO atau International Organization for Standardization adalah organisasi internasional yang mengembangkan dan menerbitkan standar untuk berbagai industri, termasuk teknologi informasi dan komunikasi. ISO menetapkan standar teknis yang mencakup berbagai aspek, dari manajemen kualitas hingga keamanan informasi. Dalam konteks jaringan, ISO berperan dalam menetapkan spesifikasi yang memastikan interoperabilitas dan kualitas produk. Contoh standar adalah ISO atau IEC 27001 untuk manajemen keamanan informasi yang penting untuk melindungi data dalam jaringan. Lalu ada IEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEE adalah asosiasi profesional yang berfokus pada kemajuan teknologi melalui inovasi dan standar. IEEE dikenal karena pengembangan standar untuk jaringan lokal dan nirkabel. Standar-standar ini membantu dalam memastikan perangkat dari berbagai produsen dapat berfungsi dengan baik di dalam satu jaringan. Contoh standarnya ada IEE 802.11, standar untuk jaringan nirkabel Wi-Fi yang mencakup berbagai spesifikasi untuk kecepatan dan jangkauan. Lalu ada IEE 802.3, standar untuk Ethernet yang menjadi dasar bagi komunikasi jaringan kabel. Lalu ada IETF, Internet Engineer Task Force. IETF adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengelolaan protokol yang digunakan di internet. IETF berfokus pada standar dan protokol yang memungkinkan komunikasi efektif dan aman di jaringan global. Mereka menerbitkan dokumen yang dikenal sebagai RFC, Request for Comments, yang mendokumentasikan spesifikasi teknis dan prosedur. Contoh protokol ada TCP, Transmission Control Protocol, dan IP, Internet Protocol, yang merupakan dasar bagi komunikasi data di internet. Lalu ada ITU, International Telecommunication Union. ITU adalah badan PBB yang mengatur masalah telekomunikasi di tingkat internasional. ITU fokus pada standarisasi dalam bidang telekomunikasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio. Mereka memastikan bahwa teknologi dapat berfungsi di berbagai negara dan sistem. Contoh standar ada ITU TJ.711, standar untuk kompresi suara yang banyak digunakan dalam komunikasi suara digital. Lalu standarisasi jaringan di dunia. Yang pertama tadi sudah saya jabarkan dalam sejarah, yaitu OSI model, Open System Interconnection. Model OSI adalah kerangka kerja dengan 7 lapisan yang membantu memahami bagaimana data berpindah melalui jaringan. Setiap lapisan mulai dari fisik yang menangani transmisi sinyal hingga aplikasi yang berinteraksi dengan perangkat lunak pengguna. Memiliki peran spesifik. Model ini memfasilitasi interoperabilitas antar perangkat dan standar dalam jaringan. Lalu ada TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP adalah switch protokol yang menjadi fondasi internet. Protokol ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu IP yang bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing paket data ke tujuan yang tepat, dan TCP yang memastikan pengiriman data yang andal dan berurutan. Versi IPv4 masih banyak digunakan, namun IPv6 hadir untuk mengatasi keterbatasan alamat pada IPv4, menyediakan ruang alamat yang lebih besar. Ethernet, IEEE 802.3. Ethernet adalah standar utama untuk jaringan lokal LAN, memungkinkan komunikasi antar perangkat melalui kabel. Standar ini mencakup berbagai kecepatan dari fast Ethernet yang mendukung hingga 100 Mbps hingga 10 gigabit Ethernet yang mendukung hingga 10 Gbps. Ethernet telah menjadi dasar dari banyak jaringan di rumah dan kantor, mendukung komunikasi yang cepat dan andal. Lalu ada Wi-Fi, IEEE 802.11. Wi-Fi adalah standar untuk jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat berkomunikasi tanpa kabel. Wi-Fi mencakup beberapa versi seperti 802.11bgn yang beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz, serta 802.11ac, Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 6 yang menawarkan kecepatan lebih tinggi pada frekuensi 5 GHz. Standar ini memungkinkan fleksibilitas dan mobilitas dalam penggunaan jaringan. Lalu ada MPLS, Multi Protocol Label Switching. MPLS adalah teknologi yang meningkatkan kecepatan dan efisiensi routing data di jaringan dengan menggunakan label pendek alih-alih alamat IP lengkap. MPLS sering digunakan di jaringan perusahaan besar untuk memastikan bahwa data dapat mengalir melalui jalur yang optimal dan meningkatkan kinerja serta keandalan jaringan.
Lalu ada DNS, Domain Name System. DNS adalah sistem yang mengonversi nama domain yang mudah diingat, seperti www.facebook.com menjadi alamat IP yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. DNS adalah elemen kunci dalam navigasi internet, memungkinkan pengguna mengakses situs web dan layanan online dengan mudah tanpa perlu menghafal nomor IP. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi standarisasi jaringan adalah standarisasi jaringan memainkan peran krusial dalam memastikan interoperabilitas, efisiensi, dan keamanan dalam komunikasi global. Melalui penerapan protokol jaringan standar seperti OSI, TCP/IP, Ethernet, Wi-Fi, MPLS, dan DNS, kita dapat membangun dan mengelola jaringan yang andal dan scalable, yang mendukung kebutuhan komunikasi di berbagai sektor. Setiap protokol memiliki peran spesifik dalam menjaga stabilitas dan fungsi jaringan, dari pengiriman data hingga pengalamatan dan routing. Standarisasi juga memungkinkan perangkat dari berbagai vendor untuk bekerja bersama, menciptakan ekosistem teknologi yang lebih terbuka dan fleksibel. Meskipun ada tantangan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan standar baru, terutama dengan perkembangan teknologi yang cepat, pentingnya standarisasi tidak dapat diabaikan. Dengan terus berkembangnya standar ini, kita dapat memastikan bahwa jaringan tetap responsif terhadap kebutuhan masa depan, mendukung inovasi dan ekspansi dalam skala global. Terima kasih atas perhatiannya dari awal hingga akhir presentasi ini. Apabila ada kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.